Karena mendapat serangan dari petapa Gongdong, koki itu pun meringis kesakitan sampai keluar darah dari mulutnya. Sang anak yang menjadi pelayan itu menangis histeris melihat ayahnya yang terluka parah. Sementara suasana di restoran menjadi tidak baik-baik saja, bahkan para pengawal sampai-sampai kehilangan selera makannya. Petapa itu berniat untuk terus menghajar sang koki, akan tetapi langkahnya dihadang oleh pelayan kecil itu. Hamso Ryung berkata kepada petapa, "Tuduhanmu jelas salah. Tak mungkin ada batu di situ. Ayahku juga memastikan agar tak ada yang salah. Berhentilah menyalahkan ayahku." Tanpa basa-basi, Hamso Ryung langsung dipukul oleh petapa Muhae. Melihat kejadian itu, wakil Chae sangat kesal. Ia mematahkan sumpit yang dipegangnya, dan ia berniat melawan petapa Gongdong tersebut. Akan tetapi sang kapten Muhuan menahan wakil Chae. Ia berkata, "Tenanglah, biara Gongdong adalah salah satu keluarga berpengaruh di 9 sekte agung. Kalau kita bermusuhan, Brigadir Besi akan berada pada posisi sulit, meskipun ini di luar batas." Munjung tak kuasa melihat Hamso Ryung dipukul oleh petapa Gongdong. Dengan sangat gugup ia menahan laju petapa itu. Munjung memohon kepada petapa itu agar melupakan insiden ini. Petapa yang sombong itu menertawakan permohonan Munjung. Kemudian dia berkata kepada Munjung, "Hei bocah, kalau kau bilang begitu, kami terdengar seperti orang jahat. Beraninya kau menghalangi petapa dari biara Gongdong." Munjung pun marah mendengar petapa itu merendahkan seorang pengawal, dan ia menimpali perkataan petapa itu. Ia berkata, "Tolong jangan berkata seperti itu, tugas seorang pengawal lebih dari itu, ini tugas mulia yang bernilai tinggi." Seketika Muhae marah, ia langsung mengambil pedang dan berkata, "Bocah kurang ajar. Sudah menghentikanku, kau masih berani menceramahiku, tahu dirilah. Dasar bocah nakal. Akanmu ampuni dengan satu lenganmu." Di sisi lain, ketika melihat Muhae memegang pedang, Jin Muon bangkit dari tempat duduknya, dan ketika ia mau menolong Munjung, langkahnya dilarang oleh Muhuan. Ia berkata kepada Jin Muon, "Jangan bodoh. Tahan amarahmu dan biarkanlah bocah itu ikut campur saat tahu resikonya." Tetapi Jin Muon mengabaikan omongan Muhuan. Ia tetap kekeh untuk membantu Munjung. Ketika pedang mau ditebaskan kepada Munjung, Jin Muon hanya menahan dengan jarinya, sampai-sampai Munjung pun terkesima melihat kejadian itu. Para Brigadir Besi dan petapa biara Gongdong yang lainnya, heran melihat keberanian Jin Muon menahan pedang Muhae. Muhae bertanya-tanya dengan semua ini. Ia berkata dalam hatinya, "Siapa bajingan ini?" Bahkan ia tak gemetar maupun terpental sama sekali. Lalu Muhae bertanya kepada Muon, "Siapa kau, beraninya ikut campur? Kau tak tahu siapa aku?" Jin Muon dengan tatapan sinisnya menjawab pertanyaan itu. "Anggap saja aku kakaknya, kenapa tidak kita sudahi saja?" Merasa direndahkan oleh Jin Muon, Muhae langsung mengeluarkan skill telapak awan menguap. Ia langsung menyerangnya. Akan tetapi Jin Muon dengan mudahnya menangkis serangan Muhae. Sontak hal itu membuat Muhae kaget. Jin Muon langsung menceramahi Muhae. Ia berkata, "Kodrat anak-anak adalah menikmati hidup, kodrat orang tua untuk membesarkan anaknya. Kodrat pedagang untuk mencari untung, kodrat petapa adalah bersuci dengan menghapus keinginan duniawi. Semua punya tugas untuk diemban, tampaknya, begitu saja kau tak bisa. Sungguh kau aib bagi semua petapa." Mendengar kata-kata itu Muhae bercucuran keringatnya, dan Jin Muon langsung menghancurkan pedang Muhae dengan jarinya itu. Para petapa yang lainnya langsung ikut menyerang Kepda Jin Muon. Muon langsung menyuruh Munjung untuk membawa pergi gadis dan ayahnya yang terluka itu keluar. Dan Munjung pun segera menuruti perintah Muon, sementara Muon bersiap untuk melawan para petapa Gongdong. Karena para petapa itu bukan lawan yang sebanding dengan Muon. Alhasil kedua orang petapa itu dengan mudah dilumpuhkan oleh Jin Muon.
Sesudah kedua orang itu dilumpuhkan, terlihat Mu Hae begitu nafsu kepada Mu Won, ia mengarahkan seluruh kekuatannya untuk menyerah Mu Won. Akan tetapi, Mu Won dengan satsetnya, menghindari serangan itu, malah sebaliknya Mu Hae dengan sangat mudah dapat dilumpuhkan oleh Mu Won. Singkat cerita semua petapa dari biara Gongdong, dengan mudahnya dilumpuhkan oleh Mu Won. Di sisi lain, Mu Huan melihat pertarungan itu, hatinya menjadi was-was, ia menganalisis bahwa kejadian ini akan berdampak kepada Brigadir Besi. Mu Huan berkata dalam hati, ini buruk, orang-orang biara Gongdong adalah pendendam, kami tak bisa tutup mata atas insiden ini. Tapi kalau kami terlibat, kami pasti menjadi musuh biara Gongdong. Ah, kutu busuk. Situasi yang sangat kacau. Di sisi lain, Mu Hae yang sedang dicekik oleh Mu Won, ia malah mengancam kepada Mu Won, ia berkata, kau pikir bisa hidup tenang sesudah ini? Jin Mu Won dengan tenang menghiraukan ancaman tersebut, dan berkata, kau mengancam, tapi gimana caramu melakukannya? Seluruh kekuatan biara Gongdong akan bergerak, ucap Mu Hae. Kemudian Mu Won menarik bajunya, dan ia membisikkan sesuatu di telinganya, ia membisikkan, kalau begitu, biara Gongdong dari 9 omong kosong besar atau apalah itu, aku hanya perlu menyingkirkan mereka kan. Situasi menjadi terbalik, dan sekarang Jin Mu Won yang mengancam mereka. Ketika para petapa biara Gongdong itu dilumpuhkan, terdengar dari luar suara Nona Yun memanggil Mu Hae, yang tidak lain adalah kakak seperguruannya. Sambil membuka pintu Nona Yun berkata, Kakanda Mu Hae, ku dengar kamu di sini, bagaimana kabarmu? Nona Yun kaget bukan kepalang melihat para petapa biara Gongdong sudah babak belur dihajar Jin Mu Won. Singkat cerita, Nona Yun dan kapten pengawal memanggil Mu Won dan Munjung. Nona Yun sangat marah kepada Mu Won. Nona Yun bertanya kepadanya, kenapa kau menyerang biara Gongdong? Apa kau tak tahu? Hubungan biara Gongdong dengan perusahaan dagang naga putih sangat dekat. Harusnya kau bersyukur kami mengizinkanmu ikut ke Unnam. Beraninya kau berulah? Mu Won dengan rendah hati meminta maaf kepada Nona Yun, dan ia menjawabnya, seharusnya kau mencari tahu kebenarannya dulu, lalu memeriksa apakah orang yang terlibat dalam kondisi selamat atau tidak. Nona Yun keheranan dengan jawaban Jin Mu Won, ia berkata, apa maksudmu bicara gitu? Jin Mu Won sambil memegang Munjung menjelaskan kepada Nona Yun, meskipun masih muda, ia tetaplah pengawal perusahaan dagang naga putih. Karena itu, kau bertugas menjaganya. Bahkan gadis pemilik toko hampir mati. Bocah ini mencegah kejadian itu dan hampir kehilangan tangannya, hanya karena biara Gongdong dihormati, bukan berarti semua perbuatan mereka dibenarkan. Aku juga tahu kalau Nona Yun adalah murid dari biara Gongdong, namun kau juga harus memperhatikan posisimu. Di sini kau bukan sebagai murid biara Gongdong. Kau adalah pemimpin perusahaan dagang naga putih dan penanggung jawab perjalanan ini. Karena itu sebaiknya kau dengarkan orang dulu, sebelum membuat keputusan apapun. Mendengar penjelasan itu, Nona Yun seketika terdiam, ia malu dengan perkataan Jin Mu Won, dan ia pun meminta maaf kepada Mu Won, akan tetapi beliau juga memberi peringatan kepada Mu Won, bahwa kejadian tadi bukanlah masalah kecil. Dan Mu Won pun siap bertanggung jawab atas kejadian di restoran tadi. Lalu kapten pengawal berkata kepada Mu Won, untukmu anak muda, apa rencanamu sekarang? Seperti yang Nona bilang, ini bukan masalah sepele. Jin Mu Won dengan sangat tenang menjawab pertanyaan tersebut. Ia berkata, aku akan menunggu mereka. Singkat cerita, waktu sudah malam, seperti perkataan Jin Mu Won, ia akan bertanggung jawab atas ulahnya. Munjung merasa bersalah atas insiden ini. Ia meminta maaf kepada Mu Won, dan Mu Won menganggapnya sebagai angin lalu. Lalu Mu Won menyuruh Munjung untuk membawa alas untuk tidur, karena sepertinya mereka harus tidur di luar.
Munjung pun langsung berangkat untuk mencari alas buat tidur mereka. Dan ketika Muwon sendirian, tiba-tiba datang Mi Huan. Ia ingin berbicara kepada Muwon soal kejadian tadi. Mu Huan berkata, biara Gongdong tidak akan membiarkan ini. Belum juga beres bicara, Muwon langsung memotong omongan itu. Muwon berkata, hentikan, biarkan aku istirahat. Aku capek ngomong, Gingdong ini, Gongdong itu, persetan dengan nama itu. Mu Huan langsung berteriak, aku belum menjelaskan semuanya padamu. Tolonglah sebentar saja. Kalau saja kau kooperatif, maka situasinya akan lebih baik dari sekarang. Apa kau selalu perhitungan? Ucap Muwon kepada Mu Huan. Mu Huan pun berkata, ya tentu saja. Kau harus memperhitungkan kekuatan dan kelemahanmu. Muwon menjawab omongan itu. Ia berkata, jadi begitu, masyarakat pada umumnya berpikir begitu. Tapi kurasa ada saatnya kau harus mengikuti hatimu daripada pikiranmu. Hari ini adalah contoh untukku. Di dunia yang kejam seperti ini, jika para pendekar juga menyalahgunakan kekuatan mereka, lalu untuk apa menjadi pendekar? Ketika Muwon berbicara dengan Mu Huan, terlihat dari belakang, para brigadir besi yang lainnya mengawasi situasi. Akan tetapi mendengar perkataan Jin Muwon, semua brigadir besi menjadi gemetar dengan sosok Jin Muwon. Mendengar perkataan Jin Muwon, Mu Huan langsung berkeringat ketakutan, dan ia berkata dalam hatinya, orang ini, ia berbahaya, keyakinannya akan menjadi ancaman besar bagi dunia persilatan. Lalu ia berkata kepada Muwon, satu orang tak bisa mengubah dunia. Dunia ini tak seindah khayalanmu. Jin Muwon sangat santuy menanggapi perkataan Mu Huan. Lalu ia berkata kepada Mu Huan, apa begitu? Tapi kau tahu, bahkan satu lilin bisa menerangi kegelapan. Jadi setidaknya aku bisa menjadi cahaya yang menuntun orang yang mau. Dan itu, alasanku belajar ilmu bela diri dan meneruskan jalan ini. Dan akhirnya Mu Huan pergi. Singkat cerita, malam semakin larut, Munjung tidak berhenti meminta maaf kepada Muwon atas semua yang terjadi. Ia berkata, kalau saja aku tak ikut campur, kita tak akan begini. Melihat penyesalan Munjung, Muwon sedikit iba. Ia berkata, semua orang bisa dalam masalah, yang penting sebaik apa kau menyelesaikannya. Ini masalahnya kau ikut campur dalam urusan orang, tapi sisi positifnya kau berhasil menyelamatkan dua orang. Kau harus bangga atas keberanianmu melawan mereka. Kau melakukan hal yang benar, itu bagus. Seketika Munjung menangis terharu akan nasihat Muwon. Di dalam keheningan malam, Munjung meminta izin untuk bertanya. Muwon pun membolehkannya. Munjung berkeinginan menjadi kuat seperti Muwon, dan bisa menghancurkan pedang dengan jarinya, sementara Muwon menjelaskan bahwa dia sejak kecil sudah mempelajari pandai besi, terus ia belajar membuat pedang. Munjung menjadi penasaran, lalu ia berkata, oh, benarkah? Jadi pedang yang kau bawa itu buatanmu sendiri? Jin Muwon pun menjawabnya, di depan api unggun, ia berkata, yap betul, setelah sekian lama membuat pedang, aku bisa mengetahui kekurangan pada pedang. Kecuali pada pedang buatan master pandai besi. Sembari pandangannya tertuju pada pedang yang ia bawa. Ia menceritakan kejadian dari awal pembuatan pedang tersebut kepada Munjung. Ia membutuhkan waktu 2 tahun untuk menjinakkan batu hitam pemberian Pak Wang. Singkat cerita batu itu sudah membentuk jadi pedang. Tapi perjuangan Jin Muwon tidak cukup sampai situ, ia harus mengasah pedang itu, sampai-sampai, keringat bercucuran membasahi tubuhnya, dan ketika Jin Muwon mulai merasa kelelahan, aura yang berwarna ungu langsung mendekapnya. Ketika aura itu mendekap, Jin Muwon langsung teringat kata Seol Hua, yang berartikan, Seol, adalah salju, huruf yang sama pada dengan kata Haseol, sementara Hua, berarti bunga, dalam konteks ini sebagai simbol kecantikan. Ia menamai pedangnya sesuai kecantikan Haseol, dan ia memutuskan menamainya bunga salju. Ini bukan
pedang yang berbakti, maupun pedang iblis ini adalah pedang tersihir, ia dilimpahi ki yang mengerikan. Jika aku ceroboh, aku akan dilabas pedang ini. Sesudah membahas pembuatan pedang, tiba-tiba dikejutkan dengan datangnya Wakil Chae membawa makanan, lalu Wakil Chae menyuruhnya untuk segera makan. Jin Muwon pun bertanya-tanya, dengan maksud Wakil Chae. Mun Jung berpikiran kenapa Wakil Brigadir Besi sendiri yang mengantar makanan kita. Dan ia berkata kepada Muwon, mungkin mereka ingin mengajakmu bergabung Kakanda. Belum sempat dijawab oleh Jin Muwon, tiba-tiba Muwon merasakan ki yang besar menghampirinya, lalu ia menyuruh Mun Jung untuk segera pergi dari tempat itu. Mun Jung pun langsung menuruti perintah Jin Muwon. Muwon bangkit dari tempat duduknya dan bersiap menghadapi semua itu. Terdengar dari balik alang-alang ada orang yang memuji akan pedang Jin Muwon. Kemudian orang itu berkata, pedangmu sangat bagus, dari mana asalmu? Muwon menjawabnya, ia berkata, aku hanya pendekar pedang dari utara. Kau cukup sombong, pendekar pedang utara. Ku dengar kau menganiaya murid biara Gongdong. Apa benar begitu, ucap Mu Goang? Ia adalah kakak tertua biara Gongdong.